Ya, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% di tahun 2025 nanti. Dan kini berbagai reaksi protes sudah bermunculan merespon rencana tersebut karena akan membebani konsumen dan juga produsen. Sebenarnya itu, para pengusaha pun kini sudah mulai bersuara membeberkan dampak buruk jika PPN 12% tetap diberlakukan di tahun depan nanti atau di tahun 2025 nanti. Alasannya adalah saat ini daya beli warga RI memang dalam trennya masih terlihat lemah sehingga tambahan beban kenaikan PPN tentu begitu terasa atau demikian terasa meski hanya 1% akan berdampak signifikan bagi para pelaku usaha ataupun konsumen sekalipun. Lalu sebetulnya di angka berapa sih PPN yang berlaku di negara lain? Apa betul PPN di Indonesia bahkan lebih tinggi ketimbang negara-negara maju di dunia lainnya? Sehingga akan kita ulas bersama dalam PPN naik 12% dikritik rakyat, dunia usaha pun ikut tercekat. Nah, kita amati bersama begitu ya, ternyata betul apabila kita menilik data yang di-share oleh Trading Economics perihal tarif PPN di sejumlah negara anggota G20 saja, Indonesia tergolong negara dengan tarif PPN yang cukup tinggi bahkan ketimbang negara-negara maju anggota G20 lainnya. Dengan tarif PPN saat ini, yaitu 11%, Indonesia sudah masuk dalam salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di antara kelompok G20 atau yang mereka masuk begitu ya, produk domestik bruto PDB terbesar di dunia. Bisa kita lihat begitu ya dari data Trading Economics kali ini, di mana memang untuk jajaran Argentina, Belanda, Uni Eropa, ada Italia, Belanda, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, Turki, dan India, Indonesia masih ada di bawah dari negara-negara ini. Tapi kalau kita lihat sebelahnya, ada Brazil, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, China, dan juga sudah terlihat nama Indonesia di negara G20 ini, Australia, Korea Selatan, Indonesia ternyata PPN-nya lebih tinggi ketimbang Australia yang kalau kita kenal juga sudah menjadi negara maju, dan juga Korea Selatan yang saat ini juga sudah menjadi negara maju, ini juga berada di bawah Indonesia, itu PPN-nya masih di angka 10%. Lalu ada Jepang, Swiss, Kanada, Afrika Selatan, bahkan Amerika Serikat yang ternyata juga PPN-nya begitu ya di bawah dari PPN kita, yaitu Jepang di angka 10%, Swiss 8,1%, Kanada 5%, Afrika Selatan 15%, bahkan Amerika Serikat negara adidaya di level 0%. Padahal kalau kita amati juga dari sisi PDB per kapita, Indonesia jauh di bawah negara G20 ini seperti Korea Selatan begitu ya, dan juga Australia. Semakin besar PDB per kapita menunjukkan semakin makmur masyarakatnya. Sebagai pertandingan juga, tarif PPN di Korea Selatan dan juga Australia tercatat sebesar 10%. PDB per kapita Korea Selatan mencapai begitu ya 33.121 dolar Amerika Serikat per tahunnya. PDB per kapita Australia bahkan mencapai 64.712 begitu ya dolar Amerika Serikat per tahun. Dan PDB per kapita Indonesia hanya 4.919,7 dolar Amerika Serikat saja per tahunnya. Nah, di sini Indonesia juga bukan Korea atau Australia yang sudah masuk negara maju atau negara yang sudah cukup maju begitu ya, dan juga memiliki berpendapatan yang cukup tinggi atau di atas 14.005 dolar Amerika Serikat. Dan jika PPN RI akan naik menjadi 12%, maka Indonesia hanya selisih 1% saja dengan China yang mana juga menerapkan PPN di angka 13%. Luar biasa sekali bukan? Karena tarif PPN kita sudah hampir menyamai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, yaitu China. Lalu sebetulnya apa alasan pemerintah begitu ya menaikkan PPN 12% di tahun 2025 nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sebetulnya kebijakan PPN 12% telah tercantum begitu ya dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang juga disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada kala itu. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yaitu 11% pada 1 April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Walaupun dikatakan pula ada sejumlah alasan yang mendasari mengapa PPN kita harus naik begitu ya, digenjot di tahun 2025 nanti. Yang pertama, menurut pemerintah begitu ya, di sini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak atau menggenjot penerimaan pajak kita. Peningkatan PPN menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbesar basis penerimaan pajak, terutama di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang kedua, kenaikan PPN juga seraya dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran
negara. Dengan defisit anggaran yang tinggi selama pandemi, pemerintah berupaya begitu ya menyeimbangkan kembali keuangan negara. Kenaikan PPN diharapkan mengurangi ketergantungan pada utang dari negara kita. Dan alasan yang selanjutnya adalah keselarasan atau penyelarasan standar global atau dengan standar-standar yang terjadi di negara lain. Karena tarif PPN di Indonesia menurut kacamata pemerintah saat ini 11%, ada yang mengatakan masih rendah begitu atau masih relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lain yang rata-rata mematok tarif PPN di atas 12%. Hal ini juga dilakukan agar Indonesia memiliki struktur pajak yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Tapi ya balik lagi, kalau kita based on data trading economics yang tadi begitu ya dari PPN negara G20, Indonesia tentunya masih cenderung lebih tinggi ketimbang negara yang lain bahkan negara maju. Dan selanjutnya, untuk alasan pemerintah yang terakhir, yaitu dalam menaikkan PPN adalah mendukung reformasi pajak untuk di tanah air kita. Karena kenaikan PPN ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan juga modern. Namun pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dengan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian subsidi, program bantuan sosial, serta pengecualian atau pengenaan tarif pajak yang lebih rendah pada barang dan juga jasa kebutuhan barang pokok. Tapi balik lagi, bahkan hingga hari ini, isu kenaikan PPN 12% ini masih tetap menjadi topik perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat Indonesia yang kini sedang menurun. Lalu objek pajak apa saja yang juga tentunya akan terkena dan juga tidak terkena dari aturan PPN 12% di tahun 2025 nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menilik aturan PPN yang akan berlaku di tahun depan, di tahun 2025 nanti diinformasikan pula bahwa pemerintah tetap akan menerapkan prinsip keadilan dan juga keseimbangan dalam menentukan objek pajak. Misalnya, tidak semua barang dan jasa dikenai tarif penuh karena juga ada barang dan juga jasa tertentu yang mendapatkan tarif khusus atau dikecualikan. Barang dan jasa yang dikenai PPN 12% pada umumnya adalah barang kena pajak atau BKP begitu ya. Di sini mulai dari barang konsumsi begitu barang konsumsi seperti elektronik, pakaian, kendaraan bermotor begitu ya, furnitur dan juga lain-lain. Lalu produk olahan makanan dan juga minuman non pokok sekaligus barang impor yang masuk ke Indonesia juga terkena PPN 12%. Selain itu, kategori jasa kena pajak di sini juga menjadi objek PPN 12%. Misalnya, jasa profesional mulai dari konsultan, desain, lalu juga arsitektur atau mungkin bisa jadi hukum, konsultan hukum begitu ya. Lalu juga ada jasa hiburan dan rekreasi, jasa pengangkutan tertentu atau transportasi non publik dan juga khusus. Kategori lainnya adalah transaksi digital juga menjadi objek PPN 12%. Seperti produk digital, langganan streaming, film atau musik begitu ya, aplikasi dan juga layanan cloud dari penyedia luar negeri yang menjual di Indonesia juga terkena PPN 12%. Jadi nanti streaming film atau melihat nonton film di streaming begitu ya yang saat ini juga sudah beredar, kita suka menyaksikan juga, nanti juga bisa saja angkanya atau nilai langganannya menjadi lebih tinggi ketimbang harga yang ada saat ini. Nah, sekarang kita lihat juga apa-apa saja sih yang tidak terkena PPN 12%. Nah, ini misalnya saja begitu ya, kita bergeser ke sebelah kiri, kategorinya yaitu adalah objek dengan tarif lebih rendah atau tidak kena PPN. Nah, seperti beberapa barang dan juga jasa mendapatkan perlakuan khusus begitu ya, mulai dari barang kebutuhan pokok, beras, gula, garam, daging, telur dan sebagainya, ini juga menjadi objek dengan pengecualian dari aturan PPN 12% ini. Ada juga jasa pendidikan, sekolah maupun universitas, lalu ada jasa kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan juga dokter, jasa angkutan umum, darat, laut dan juga udara. Lalu barang dan juga jasa dengan tarif PPN khusus. Nah, di sini pemerintah juga memungkinkan tarif lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dianggap menurut mereka strategis. Tentu semuanya berharap dengan diterapkannya kebijakan ini atau kebijakan PPN 12% di tahun 2025 nanti, pemerintah mampu memastikan agar penerapan PPN 12% sama sekali tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah.